Perdagangan saham di Bursa Efek telah dibuka. Kita akan mencermati kinerja perdagangan saham hari ini. Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita telah terhubung dengan Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo. Selamat pagi, Mas Kis. Ya, selamat pagi. Oke, Mas Kis, ini yang menjadi sorotan di awal November, yakni dimulainya meeting FOMC. Nah, ini bagaimana? Investor apakah responnya masih cukup konservatif sehingga cukup signifikan begitu mempengaruhi pergerakan IHSG? Sebetulnya kalau kita lihat ini bukan kenaikan suku bunga ya, kita bicara adalah selama ini The Fed suku bunga rendah terus cetak duit terus kan. Jadi sebetulnya keputusannya adalah untuk bulan ini itu adalah memastikan apakah akan mengurangi lebih dahulu cetak duitnya. Jadi kalau cetak duitnya dikurangi itu juga nggak langsung. Jadi artinya kan selama ini The Fed mencetak duit 120 miliar US dollar per bulan. Nah itu mungkin akan dikurangi sekitar 10 sampai 20 miliar US dollar per bulannya. Dan mulainya rencananya bulan depan atau bulan ini kan gitu. Jadi sebetulnya nggak drastis. Nah nanti setelah cetak duitnya dikurangi terus sampai ke 0, itu suku bunga juga nggak langsung naik. Biasanya dikasih jeda selama 3 bulan sampai 6 bulan baru kemudian suku bunga naik. Sehingga kemungkinan suku bunga naik di tahun depan pun 2022 itu kecil. Kemungkinannya adalah lebih mungkin di area tahun 2023. Jadi yang The Fed sekarang meeting adalah apakah akan mulai mengurangi cetak duitnya. Gitu. Jadi ya duitnya masih banyak, beredar masih banyak, masih dicetak terus. Jadi market nggak akan takut. Dan sebetulnya The Fed akan mengurangi cetak duitnya kalau sinyalnya tanda-tanda pertumbuhan ekonomi mereka. Terus mereka ada banyak faktor lah. Dan ekonomi mereka tidak akan terpukul lagi kalau saat mereka mulai cetak duit baru mereka akan melakukan. Dan kalau sampai itu dilakukan pun sebetulnya sentimennya bagus buat market karena menandakan bahwa ekonomi Amerika itu tumbuh. Karena jangan lupa ekonomi Amerika itu terbesar di dunia saat ini. Jadi dari sisi konsumsi mereka, dari segi jumlah penduduk dunia, Cina itu sekitar 1,2 triliun, Amerika hanya sekitar seperlimanya. Tapi dalam hal konsumsi itu Cina itu hanya sepertiganya Amerika. Jadi artinya orang Amerika itu dalam hal konsumsi itu lebih gede banget, jauh gede banget. Sehingga kalau ekonomi Amerika pulih yang ditandakan dengan adanya pengurangan cetak duit Amerika, sentimennya bagus banget buat seluruh dunia gitu. Karena konsumsi mereka pasti membeli produk-produk dari berbagai macam seluruh dunia. Dari akhir pekan lalu kan tren IHSG ini trennya melemah begitu. Apakah memang Amerika ini sebagai indikator utama yang mempengaruhi akhirnya menjadi sentimen negatif tadi? Sebetulnya enggak. Kalau kita lihat memang November ini adalah momennya ada 3 ya. Pertama soal The Fed, tapi saya lihat The Fed itu sudah price in itu. Terus yang kedua ingat IHSG itu sudah naiknya ketinggian karena target kita akhir tahun IHSG hanya 6.800. Sehingga ini IHSG seperti saya selalu katakan sebelum-sebelumnya ini rentan untuk koreksi sampai area 6.200-an. Jadi kalau koreksi sampai 6.200 itu masih mungkin. Ya paling bawahnya 6150, tapi syukur-syukur nggak sampai 62, mungkin sampai 63-an ya, 6.300 lah gitu. Terus jangan lupa kita mau ada IPO Mitratel di pertengahan, mungkin mendekati akhir ya, mendekati akhir bulan ini. Itu IPO yang lebih besar daripada Bukalapak. Mitratel itu anak usaha Telkom, itu sampai 26 triliun rupiah. Jadi kalau Bukalapak 21 triliun rupiah, ini 26 triliun. Otomatis ini sebagian fund manager, apalagi saham kemarin udah pada naik kan, ya mereka profit taking, ngumpulin uang untuk ngebid untuk ikut IPO-nya Mitratel. Tapi nanti setelah jelas mereka cuma dapat jatah sekian ya mereka akan balik lagi si uangnya. Jadi IHSG koreksi ini adalah hal yang wajar karena yang saya lihat yang lebih dominan ya. Pertama faktornya adalah IHSG memang sudah ketinggian, harus koreksi dulu. Yang kedua momennya tepat dengan IPO-nya Mitratel karena ini akan menyedot dana cukup besar, lebih besar daripada Bukalapak. Biarpun sudah ada anchor investor yaitu dari GIC Singapura dan dana pensiun dana investasi dari Abu Dhabi. Itu dua itu biasanya akan di-lock dan mereka investor jangka panjang. Sehingga saya bilang beda dengan Bukalapak. Bukalapak itu 21T nggak dikunci sama sekali, ini 26T akan ada investor-investor gede dikunci. Jadi artinya IPO Mitratel ini akan jauh lebih menarik dibandingkan dengan Bukalapak begitu. Inflasi bulan Oktober 2021 ini sebesar 0,12% month to month, kemudian 1,66% year on year. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi pasar? Sudah sesuai karena memang kita kan baru pemulihan ekonomi baru mulai berjalan sehabis kuncian Juli Agustus ya, dan sekarang mulai akhir bulan kemarin saya lihat juga jalan tol itu sudah mulai macet ya, itu tanda-tanda ekonomi sudah mulai bergerak sehingga ini inflasi yang naik tipis ini adalah hal yang bagus sih sebetulnya menandakan ekonomi kita masih on the track. Semoga nanti di akhir tahun yaitu bulan depan Desember itu adalah puncak konsumsi kedua di Indonesia, itu bisa ikut menggenjot untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia semaksimal mungkin dengan puncak konsumsi Indonesia nomor 2 sesudah Lebaran. Gitu.
Oke, kita fokus membedah saham. Mas Kiswoyo juga nanti bisa men-share screen-nya kepada kami juga. Di awal November ini saham apa saja yang layak diperhatikan oleh investor? Menurut saya Telkom ya, Telkom ini sangat menarik, jadi saya share screen-nya. Nah ini kalau kita lihat grafik harga Telkom memang saat ini kemarin itu masih turun dan harusnya ini masih, kalau ada koreksi itu saya bilang sampai 3570. Di 3570 ya paling bawahnya 3481, tapi dengan akan adanya IPO Mitratel ini salah satu yang diuntungkan karena ibaratnya Telkom ini nggak perlu keluar duit lagi nanti untuk ekspansinya Mitratel. Jadi kalau Mitratel sudah IPO, mereka mau ekspansi ya bisa menerbitkan obligasi sendiri atau surat utang sendiri atau rekso sendiri kan seperti itu. Target terdekatnya Telkom ini yang di atasnya adalah di area sini 3840 lah. Jadi sekarang di area 3630 itu sudah menarik banget. Intinya di bawah 3690 ya itu sudah menarik banget untuk dibeli. Kalaupun ada koreksi dalam pun paling sampai 3481. Tapi harusnya nggak mungkin yang terkuat di sini 3570 sih untuk saat ini saya lihat untuk Telkom. Jadi kalau mau beli Telkom boleh sih. Terus ada juga emiten lain mungkin yang kalau mau kayak BBRI ya, itu Bank BRI itu menarik juga karena itu penggerak ISG juga. Tapi mungkin harus tunggu koreksi dulu. Koreksi sampai sini lah, BRI sampai 4 ribuan ke bawah kita layak untuk dibeli. Karena target terdekatnya ya kalau atasnya bisa sampai akhir tahun mungkin bisa 4.500 ya, lebih dari ini. Jadi mungkin kalau mau agak nekat ya mungkin kita belinya dipecah di bawah 4.200 kita mulai cicil beli sampai area 4.000-an. Low-nya paling harusnya sampai akhir tahun ini nggak nembus di bawah ini sih, nggak nembus di bawah 3910. Itu harusnya seperti itu untuk dua emiten yang menarik ya. Kalau BCA sudah, BCA juga menarik, tapi kayaknya harus tunggu koreksi. Jadi BRI, BCA harus tunggu koreksi. Ini BCA harus tunggu sampai di bawah ini. Saya lihat sih BCA harusnya area ke sini ya. Kalau mau tunggu di bawah 6.900 lah, di bawah 7.000 ya. Jadi yang layak untuk masuk bisa beli adalah Telkom. Karena Telkom berkaitan dengan hajatan besarnya IPO Mitratel di tanggal 22 bulan ini kalau nggak salah. Oke, Mas Kiswoyo, sudah dua emiten perbankan dan juga Telkom tadi ya. Waskita Karya kan kembali mendapat pinjaman senilai 8 triliun rupiah. Ini sahamnya bagaimana? Kalau kita lihat Waskita Karya memang dia mendapat pinjaman, tapi masalah kalau kita lihat ini ya grafiknya ini Waskita Karya ini berarti sebetulnya ada sentimennya memang bagus untuk jangka pendek, tapi untuk jangka panjang ya setelah utang-utang ini berkurang ya, artinya dibayar oleh pemerintah gitu ya, itu nanti akan ada utang baru lagi karena dia akan membangun proyek ibu kota baru kan. Jadi saya lihat ini dia nggak bisa nembus 1130. Ini berat sebetulnya buat dia. Ini kemarin sudah ditembus 1030. Ini sudah 9. Ya kalau dia turun di bawah ini turun di bawah 9820. 830 ini bahaya sebetulnya. Dia bisa turun lagi ke arah bawah lagi 770 sampai ke arah satu lagi 715. Jadi sebetulnya level psikologis dia tuh 1000 itu sudah lewat. Ini level psikologis itu di sini di area 1000 tuh. Ya nih 1020 apa 1029 itu bisa 1000. Ketika dia sudah turun di bawah level 1000 psikologis dia, ini dia sulit untuk naik lagi. Kalau dia bisa tembus dia harus main di atas. Tapi ini menunjukkan sih dari grafik ini ya dia baru nembus sedikit udah itu turun lagi, dia nggak kuat sih. Karena ya kalau kita lihat memang clue-nya adalah dia memang utang berkurang karena dibayar semua proyek-proyek yang sudah jadi dibayar sama pemerintah, utang berkurang. Tapi tahun depan akan ada proyek pembangunan ibu kota baru. Pasti diutang lagi karena gayanya Pak Jokowi adalah konstruksi itu harus menyelesaikan dulu 100%, diperiksa baru dibayar. Jadi otomatis modal mereka kalau nggak kuat ya mereka berutang lagi. Gitu. Baik. Terakhir Mas Kiswoyo, saham apa saja yang menarik untuk dikoleksi? Itu kalau Telkom bisa langsung beli. Terus kalau untuk BRI, BCA sama itu tunggu koreksi. Terus ada lagi misalnya yang komoditi timah dan Inco itu menarik banget karena harga komoditinya masih tinggi. Terus untuk LSIP dan TAPG, Triputra, Agro itu untuk CPO karena harga CPO juga masih tinggi. Terus ada Lapir, Bank Mandiri. Terus selain itu ada Astra, ada juga BBNI itu menarik tapi harus tunggu koreksi ya. Gitu. Jadi kalau sampai IHSG koreksi dalam sampai 6.200 itu kita fokusnya adalah langsung masuk ke blue chip model BRI, BCA, Mandiri, BBNI, Telkom, Astra. Itu soalnya penggerak IHSG semua begitu. Baik, terima kasih Mas Kiswoyo atas informasi serta analisisnya. Pemirsa, Head of Investment Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adijo.